Oke, selamat sore everyone. Kali ini kita bakalan ketemu lagi dengan yang namanya Palangka Talks. Bincang-bincangnya orang Palangka. Nah, kalau kemarin kita dari awal udah bicara tentang Palangka itu sendiri. Nah, kali ini beda dong teman-teman. Kita bakalan ngomongin tentang kopi. Tapi pastinya kalau aku sendiri nggak asik dong ngomongin tentang kopi. Dan di samping aku sudah ada orang yang cocok banget buat kita tanyain tentang kopi. Tapi perkenalan dulu dong ya. Nama aku Safarin, salah satu host di Palangka Talk. Kali ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama... Oh, biar kenalin sendiri lah. Masa harus dikenalin juga? Udah gede ya kan? Boleh dong? Halo, nama saya Nugra Andriano, biasa dipanggil Cacing. Oke. Saya operational manager di About Something Coffee dan Something Else. About Something Cafe dan Cafe Else. Kayaknya teman-teman masih belum tahu nih sebenarnya About Something Cafe apa sih, Mas? About Something Coffee itu angkringan sih sebenarnya. Bahasa-bahasa berendah Mas Cacing tuh emang khas gitu. Emang harus gitu. Jadi nggak terlalu gini. Mas yang nurunin, aku yang naikin. Iya, kita pancing-pancingan aja. Iya, boleh. Jadi About Something Coffee itu salah satu coffee shop dengan konsep semi-industrial yang kita buat untuk target marketnya untuk semua kalangan. Oke. Lokasinya ada di Jalan Cut Nyadin nomor 2 Palangkaraya. Kalau yang Something Else di mana tuh, Mas? Something Else di Jalan Pinus Indah nomor 18A. Oke, jadi ada dua ya teman-teman, About Something dan juga ada Something Else. Nah, tadi Something Else ini kan pasti teman-teman kayak, ini Something Else ini apanya About Something sih? Pasti ada yang penasaran tuh, karena ada dua kan? Yeah. Boleh dong diceritain sedikit? Kalau Something Else ini kita punya satu grup gitu ya, satu grup besar gitu. Jadi kita menaungi beberapa brand yang salah satunya adalah Something Else. Something Else itu rebrand pertama kita yang kita buat dengan konsep take away dan grab and go. Jadi tempat duduknya cuma sedikit gitu dan lebih konsep untuk take away aja. Dibawa pulang lah ya. Dibawa pulang dan itu cabang pertama di About Something. Iya, menu-menunya hampir sama semua sih. Tapi signaturenya beda. Iya. Apa sih yang ngebedain signaturenya sebenarnya? Signaturenya kalau di About Something kita punya es kopi susu sekut. Ya udah top banget tuh, sekut gitu kan ya. Ya nggak juga sih. Kalau di Something Else kita punya es kopal. Kopal, apa tuh? Udah pernah dengar? Belum pernah. Kopal itu kopi alpukat. Jadi itu es kopi susu sekut yang ditambahin dengan topping frappe alpukat. Jadi kayaknya ini mix and match ya Mas ya. Jadi kayak ada kopi tapi tetap ada rasa buahnya juga. Rasa fruitynya. Wow. Buat teman-teman yang penasaran pastinya pengen langsung dong datang ke About Something atau di Something Else juga. Iya. Tapi kita jangan dulu datang dong ya. Pastinya nonton kita dulu di sini karena kita bakalan bahas tentang kopi. Kita bahas semuanya. Kita bahas semuanya. Kita kupas tuntas Mas ya. Kalau kemarin kita cuman masih bahas-bahasan kenapa sih perjalanan Cacing di awal menjadi barista. Kali ini kita masih malu-malu ya? Iya, sekarang udah nggak tahu malu ya. Lebih luas aja. Gitu. Jadi nggak pakai face shield gitu. Kita udah aman tadi, udah pakai masker sih sebenarnya. Dan tadi Mas Cacing di depan udah cuci tangan juga. Jadi kita coba untuk tetap jaga protokol kesehatan di tengah pandemi kayak gini Mas ya. Iya. Dan ini Mas Cacing aku mau nanya nih, kenapa sih harus milih kopi dulu? Menurutku karena kopi itu passion sih. Passion aku sih, karena kalau passion itu kan sesuatu yang kita jalanin dan kita happy ngelakuin itu. Yes, benar. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan juga jadi hobi yang berbayar juga. Iya benar, dan itu juga kan dulu emang aku rutinitasku kan pekerja kantoran gitu kan, dan hektik banget, dan aku selalu siapin kopi di sela-sela kesibukan itu. Berawal dari kesukaan juga berarti ya? Jadi dari rutinitas juga sih. Akhirnya mulai merambah ke bisnis itu karena kayaknya waktu itu aku pernah cerita kalau aku kerja di Surabaya kan, Saf ya? Benar. Dan di Surabaya udah mulai growing bisnis kopi, dan aku juga mulai ada di bisnis itu juga udah 4 tahun yang lalu, dan kayaknya ini peluang banget di Palangkaraya. Yes. Karena Mas Cacing juga ngeliat ini prospeknya ke depannya menjanjikan. Oke. Tapi aku penasaran sih sebenarnya ketika Mas Cacing mulai tertarik dengan yang namanya kopi gitu ya. Dari awalnya yang konsumen, kemudian jadi yang namanya produsen lah, katakanlah gitu. Selain bisnis About Something Cafe, juga sambil diceritain juga nanti boleh. Kan nih ada bisnis kopi jadi juga nih, yang baru nih, kayak apa sih namanya? Good Food Supply. Wow. Buat teman-teman yang nanti penasaran atau mau memulai nih, kayak gimana sih sebenarnya
kafe di awal-awal, nah bisa dong sharing-sharing juga ya. Wow, Mas Cacing ini nggak pelit ilmu teman-teman, dari dulu kita udah kenal dari kapan Mas? Dari waktu kamu masih sebotol Yakult kayaknya. Sebotol Yakult sekarang udah jadi sekut. Wes. Ya ini ada request juga nih Mas, pertanyaan. Ya boleh. Tapi sebelumnya Mas Cacing selamat datang dulu dong di Palang Kotok. Iya, ini for the first time ya. Yes. Jadi ini salah satu ruang bagi kita semua. Sebenarnya bukan hanya Mas Cacing, tapi kedepannya kita berharap banyak juga orang yang datang ke sini. Iya, yang inspirasi Palangkaraya supaya bisa lebih maju. Benar banget. Dan pastinya kalau lagi viral juga kita undang, tapi tetap yang positifnya juga. Iya, viral yang positif ya. Iya, benar banget. Nah, ini tadi udah kita kilas balik pendirian Cafe Shop ABS teman-teman. Tapi Mas Cacing ada ngeliat nggak sih sebenarnya beberapa tahun belakangan ini tuh kayak orang-orang jadi mendadak kopi, katakanlah gitu. Mas Cacing nyikapinnya gimana sih? Kalau aku sih seneng-seneng aja, karena menurutku kota yang bagus dan berkembang itu adalah kota yang ekonominya juga bagus. Jadi kota yang punya dampak, orang-orang itu punya dampak besar untuk lingkungan sekitar. Dan kebetulan yang mudah dijangkau dan mudah dipelajarin adalah kopi, karena kopi menurutku itu bahasa pemersatu semua kalangan ya. Kita mau ngobrol serius tapi santai ya kita bawa ngopi. Openingnya dulu kopi ya? Iya. Kita mau serius tapi santai ya kita bawa ngopi. Kalau kita ngeteh kayaknya masih formal banget ya. Benar-benar. Iya, dan itu udah tradisi orang Indonesia untuk ngopi ya kan. Apalagi kalau di desa di tuh Mas. mana-mana ya? Iya sih sebenarnya bukan hanya di desa, tapi kalau di desa udah cenderung banget. Iya. Kalau budaya ngopi di perkotaan sebenarnya mulai kembali bangkit lagi tuh ketika justru ada cafe shop. Karena akhirnya mereka termobilisasi buat kita punya tempat ngopi nih favoritnya tiap pagi. Dan harganya juga mudah dijangkau juga. Masih di rate harga yang normal gitu. Kalau mau yang ngopinya santai ya di angkringan. Kalau mau ngopinya yang kalau buat update status atau mengisi feed kalian ya di coffee shop ya. Iya benar-benar. Atau main TikTok. Tapi kita nggak bakalan nyebut brand ya Mas ya? Nggak. Oh ya ini Mas, kalau tadi kan Mas Cacing bicara tentang cafe shopnya tadi, pasti dong ada nih teman-teman dari netizen yang nonton Palang Kotok kayak penasaran. Emang kalau mau mulai dari awal dari nol sendiri, Mas Cacing punya tipsnya nggak sih sebenarnya? Pertama sih punya konsep yang matang. Punya konsep yang matang? Iya, punya konsep. Kenapa tuh kita harus punya konsep yang matang? Karena kalau coffee shop nggak punya konsep yang matang, jadinya nanti coffee shopnya ngambang. Wow, bukan hanya yang di Sungai Kahayan aja yang ngambang ya? Iya. Bagus. Mas Cacing langsung speechless waktu dibilang ada yang ngambang di Sungai Kahayan. Itu air Sungai Kahayan tuh kayak sekut juga loh Mas. Iya, sekut. Jangan diremehkan dong. Sekut banget ya. Mbaknya banget. Creamy ya, warnanya itu loh creamy. Kalau kahui Mas? Kahui itu es americano. Oh, americano. Jadi emang beans-nya ya? Iya benar, full arabica. Jadi kita ini sebenarnya sambil ngomongin kopi sambil pariwisata juga. Karena Palangkaraya butuh banget pariwisata. Bener banget. Pandemi orang lagi gabut gitu kan ya, cocok banget. Jadi buat teman-teman yang mau nikmatin sekut secara gratis bisa ke Jembatan Kahayan. Tapi jangan lompat ya Mas. Batu aja. Kok bisa ada ide itu ya Mas ya? Melintas di kepala gitu kan ya? Barusan aja loh ini. Iya, soalnya Mas Cacing nih kalau bahas ngambang-ngambang semangat, antusias gitu. Oke, kita kembali ke mic lagi teman-teman. Kalau kembali ke laptop kayaknya programnya Tukul gak enak gitu kan ya. Nah, Mas Cacing. Ya. Hadir? Mas Cacing hadir? Hadir. Absen. Iya, udah kayak absensi nih teman-teman. Jadi gini Mas Cacing, kalau misalkan hambatan, tadi kan yang pertama memang matang ya. Tapi ketika, Mas Cacing pernah ngalamin nggak sih ada cafe shop yang ternyata konsul atau sharing ternyata dia nggak matang dan akhirnya berhenti di tengah jalan? Ini sharing aja sih. Iya, gimana benar. gitu? Jadi dia itu dia dari kota Palangkaraya juga ya, dan kemarin kan kita sempat kayak ngalamin PSBB gitu ya, terus transisi new normal kayak gitu kan, dan coffee shopnya karena belum punya strategi atau perencanaan yang matang kayak gitu, akhirnya dia nurutin aturan gitu, karena disuruh tutup dia tutup gitu. Dan ketika ada kesempatan untuk buka dia ngerasa masih belum safe gitu, padahal kita bisa buat protokol untuk safe-nya. Artinya memang menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru lah ya. Iya, akhirnya disalip sama yang muda-muda tuh, yang baru-baru, yang bisnis baru gitu, ngelihat ini tuh nggak cuman
nggak cuman bencana tapi bisa dibuat jadi kesempatan itu. Akhirnya mereka buka satu persatu, dan coffee shop yang aku bilang tadi barusan aja buka dan mengalami penurunan banget. Dan nggak bisa naik, nggak bisa. Banget dong Mas ya sebenarnya. Dia nggak bisa ngegenjot marketnya karena marketnya udah disikat sama yang lain gitu. Karena kayaknya kalau untuk bisnis coffee shop juga siapa cepat dia yang bisa manfaatin peluang juga yang bakalan berjaya ya. Pintar-pintar baca peluang sih, Saf. Iya, tapi kalau misalkan About Something terlalu pintar baca peluang kayaknya deh ya. Wah. Enggak lah. Bayangin nih teman-teman. Jadi gini nih, kita pernah sharing sama Mas Cacing ya, for your information teman-teman. Jadi ketika pandemi itu sempat ngubah taktik Mas ya. Iya, benar. Bahkan jadi ada yang namanya ketika itu kan memang nggak dibolehkan buat nongkrong ya di kafe langsung. Jadi akhirnya About Something bikin kemasan yang botolan. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi juga buat teman-teman yang lain sebenarnya. Ketika suatu masalah ada, sebenarnya di sana itu ketika kita bisa manfaatkan peluang justru jadi bahan produktif kita yang baru ya Mas. Iya, kita jadi bisa ngonsepin potensi baru nih di Palangkaraya ini. Dan saat ini About Something udah berapa tahun Mas? Kita udah 2 jalan 3. 2 tahun udah jalan 3. Iya. Oke, dan pastinya kalau kalian ke Palangka jangan lupa buat datang ke About Something Cafe. Kalau memang lagi beruntung kalian bisa ketemu sama yang namanya Mas Cacing. Kita konsultasi. Wah, dan Mas Cacing ini nggak pelit ya Mas ya. Sekali lagi nggak pelit. Nanti kalau misalkan teman-teman mau DM, mau sekut juga nggak masalah ya Mas ya. Mau order sekut ya? Iya. Yang penting nanti pesannya di Gojek, jangan sama Mas Cacing ya kan. Nah Mas Cacing, tadi juga nih aku dapat list dari pertanyaan kreatif aku. Kreatif aku di belakang kamera lagi senyum-senyum nih biasa Mas ya. Yang dari malam tadi udah nyiapin pertanyaan dan segala macamnya. Ini katanya kalau misalkan nih ada yang tertarik buat join dengan ABS. Ini kayaknya pertanyaan banyak juga sih dari teman-teman tapi diwakilin sama kreatif kita. Oke. Kalau misalkan ada yang mau join dengan ABS emang bisa Mas? Bisa sebenarnya. Karena kita punya salah satu grup baru kita namanya Nikmat Indonesia. Nikmat Indonesia. Nah itu emang konsepnya franchise ya. Itu dari kita sendiri. Jadi kita bukan ambil franchise dari luar, tapi kita yang make it. Jadi bahan-bahannya juga dari kita sendiri ya. Jadi kita produksi, kita juga pakai itu. Dan udah punya banyak cabang kalau nggak salah Nikmat ya? Ada 3 mau jalan 4. Nggak banyak, cuma 3 doang kata Mas Cacing. Mas Cacing emang gitu ya Mas ya? Senyum-senyum. Masih banyak kan Yomi. Iya, benar-benar. Tapi sesama UMKM untuk saling mendukung ya. Saling mendukung dong. Jadi respect buat nyebutin tadi produk Yomi, salah satu juga minuman yang ada di Palangka. Local pride. Yes, Thailand itu. Ngomongin local fred, aku juga mau promosiin baju yang aku pakai dong. Wes, ini teman-teman kalau lihat ini ada melsius.co. Ini salah satu usaha baju Mas. Yang saya bikin sama teman dan pastinya brandnya mengangkat sama local wisdom juga. Mantap. Jadi kita punya slogan nih, bara ike akan ikau. Artinya dari kami untuk kamu. Dan doain buat ini edisi pertama kita yang ngangkat bahasa Dayak karena aku pengen banget anak-anak muda Palangka selain suka ngopi tapi juga bangga dengan lokalnya. Salah satunya kita ngangkat nih pariwisata juga nih teman-teman. Jadi ini lambangnya Baranahu. Oh, Gunung Baranahu ya? Baranahu ini punya kenangan banget buat aku. Karena setiap habis skripsi atau misalkan lagi galau skripsi biasanya malam minggunya bakalan naik ke atas sana. Jadi jauh juga, Saf. Iya dong. Karena biasanya menyepi itu lebih indah. Banyak orang yang ya, lu bawa kopi nggak sana? Aduh, kalau biasa kita bawa kopi tapi yang sasetan. Ya, tapi nggak masalah sih ya. Nggak ada kelasnya lah ya. Maksudnya kita nggak banding-bandingin ya Mas. Apapun kopimu. Oh, siap. Oke, ini kita kembali, jangan sampai saya yang promosi bisa habis nih segmen. Itu belum selesai tadi ya? Nggak usah. Jangan dibahas lagi, nggak enak nih. Oke, ini kalau misalkan habis kopi, bisnis apa lagi yang kira-kira bakal hits sih menurut Mas Cacing? Bentar dulu. Mas Cacing kayaknya punya usaha baju juga ya? Bukan baju sih. Yang t-shirt itu apa tuh? Itu atau edisi khusus aja? Iya, itu salah satu gift buat customer kita sih. Jadi kalau mau cari merchandise About Something juga ada di situ. Merchandise gitu. About Something. Namanya Something. Iya. Selain itu, selain tadi kan kita bicara kopi ya Mas, tapi sebenarnya peluang ekonomi yang dilihat oleh About Something Team adalah selain kopi juga baju, tapi baju cuma beberapa session doang. Nah, ada juga tumbler ada juga. Tumbler juga. Habis itu kita produksi roast bean dan supplier untuk alat-alat kopi gitu. Alat-alat kopi juga. Iya, baru aja kemarin aku ngirim dan training anak-anak dari ini kantor BPKP di jalan
dekat Tamrin itu buat bikin coffee shop mereka kayak gitu di kantor dan wow. Dan pastinya orang-orang pada antusias ya Mas ya. Maksudnya kalau misalkan produksi kopi sendiri juga lebih cepat ya. Lebih hemat. Dan itu juga sekarang kantor-kantor dinas Palangkaraya kayak juga mulai merambah ke coffee maker gitu. Jadi di kantornya mereka bisa buat sendiri gitu. Siapa tahu bakalan ada lahir barista dari PNS gitu kan. Ntar kita battle deh. Wow, asal jangan ngambil lapak aja ya Mas ya. Iya. Oke, ini sebenarnya kalau misalkan kita bahas tentang kopi panjang banget ya Mas ya. Dan for information nih teman-teman, karena di Palangkaraya kita bakalan ngasih informasi juga sedikit-sedikit. Ternyata kopi ini mengalami pasang surut Mas. Di dunia sendiri, bahkan di 1962 Masehi itu di Amerika sempat booming banget. Jadi pendapatan per kapita untuk konsumsi kopinya bahkan terbesar. Waktu itu sempat dalam hitungan anggap aja satu orang itu mengkonsumsi 3 kopi per hari. Saking ramenya. Tapi kemudian di Inggris itu sempat down lagi, sekitaran di 1964. Nah, kalau di Indonesia sendiri aku kurang tahu ya untuk kopinya gimana berkembangnya. Tapi Mas Cacing boleh dong ada tahu sempat gimana atau di Palangka? Kalau di Indonesia sendiri tuh kalau dari budaya ngopinya itu dibawa dari Portugis sih pertama kali. Dan bibit kopi pertama kali yang ditanam di Indonesia dan sampai sekarang itu jadi tren itu biji kopi Sunda. Biji kopi Sunda. Iya, dan Jawa Barat atau? Jawa Barat. Itu pertama kali Portugis singgah ke Indonesia dan menanam bibit kopinya dan paling cocok di tanah Sunda. Kemudian yang kedua itu dari Arab. Yang Arab itu turunnya di Aceh. Oh. Iya, paling ujung juga. Paling ujung juga. Kemudian mereka juga menanam bibit di situ dan cocok. Akhirnya timbullah kopi daerah di tanah Gayo. Ya, ya benar. Jadi salah satu kopi yang pernah aku nikmatin itu adalah satunya Gayo. Dan sebenarnya gini sih Mas, kalau orang awam ketika pertama kali mengenal kopi ada yang namanya single shoot atau double shoot. Single origin juga. Single origin juga. Espresso. Boleh dong ceritain sedikit apa sih sebenarnya bedanya? Bedanya sih kalau ini buat pemula ya Mas, sorry aku potong. Jadi buat pemula, jadi nanti bakalan dapat edukasi lagi sebenarnya apa sih tentang kopi. Boleh dong, silakan. Kalau kopi itu biasanya kalau di coffee shop itu biasanya ada 2. Pertama espresso base, kedua adalah kopi arabica. Nah, espresso base itu yang biasa kalian temuin kayak espresso, cappuccino, latte, piccolo, macchiato, kayak gitu. Dia basically dari kopi blend. Antara arabica dan robusta. Ada campuran lah. Iya. Kalau single origin atau kopi arabica itu adalah kopi hitam murni dan difilter. Dan itu pure 100% arabica. Rasanya itu macam-macam, mulai dari strawberry, pisang, ada plum, ada raisin, ada anggur, kayak gitu. Kayak udah full banget buahnya ya Mas ya. Iya, tapi kalau misalkan rasa ingin memiliki ada nggak? Berat. Jadi sengaja sih buat ngancurin fokusnya Mas Cacing. Jadi lagi fokus ngomongin kopi, kita pecahin lagi konsentrasinya ya kan. Karena di sini sebenarnya kita santai aja sih maksudnya. Tapi seneng banget dikenalin Mas Cacing tadi dengan beberapa varian kopi juga. Kalau boleh tahu nih Mas, ketika Mas Cacing kan sekarang juga supplier buat kopi-kopi untuk kedai-kedai kopi lain juga ya. Itu emang kopi Palangka yang kemudian diolah atau dapat supply dari wilayah lain juga? Dari wilayah lain, dan kita mau coba gerakin petani lokal sih yang ada di Pangkalan Bun di Kumpai Batu Atas. Wow, jadi lagi-lagi lokal Fred ya? Kita lagi coba nih supaya ngegenjot ekonominya biar lebih bagus. Ngomongin soal usaha dan bangkit nih Mas, biasanya usaha dan bangkit ini kan soal bijaksana gitu ya. Nah, di beberapa tahun belakangan ini nih teman-teman mungkin nyadarin kalau misalkan kita tuh udah mulai sering banget sambil ngopi sambil kasih quote tuh. Nah, sebenarnya awal mulanya jadi kopi kehubungannya quote atau kata-kata bijak gimana sih Mas? Kayak itu tergantung orang-orang ya. Mungkin yang pertama kali nyetusin itu orangnya perfeksionis kan ya. Jadi kalau orang perfeksionis itu suka ngasih sesuatu yang berlebih kayak gitu. Jadi ngopi harus ada estetikanya. Iya, ada estetikanya. Tapi kalau emang biasanya kalau ngopi sendiri tuh emang lebih hikmat sih buat belajar atau buat lu ngerenungin diri lu sendiri kayak gitu. Lebih khusyuk sih ya. Iya, lebih khusyuk. Tapi nggak sampai ketiduran kan Mas? Enggak lah. Karena kopi kafein ya. Mas Cacing emosi kalau udah kopi mau direndahin gitu kan ya. Enggak sih, bukan mau ngerendahin tapi lebih jokes aja ya Mas. Iya. Mas Cacing ini dulu stand up loh teman-teman, stand up komedian, tapi kemudian beralih
Jadi tapi jangan berharap kalau Mas Cacing bikin kopi sambil stand up. Bahaya soalnya. Ribet. Ya, ribet. Yang pertama nanti beansnya salah-salah, ngelayanin nanti, pelanggan ketawa mulu nih. Oke, ini udah ada kode nih Mas. Jadi kita sambil tanya dulu nih. Ini last sih sebenarnya pertanyaannya. Tapi nanti bakalan ada banyak pertanyaan lagi karena sebenarnya last di sini cuma omong kosong doang. Bakal ada 2 jam lagi. Iya, benar. Kita cuman untuk nenangin narasumber aja buat beri kayak oh yes, udah mau berakhir nih. Padahal siap-siap. Ada 50 pertanyaan di sini. Masih numpuk. Iya, nih Mas Cacing kalau misalkan cafe shop banyak ya di Palangka. Mas Cacing punya pendapat atau masukan nggak sih buat cafe shop yang ada di Palangka? Ya maksudnya buat sharing aja. Siapa tahu yang nonton ini adalah salah satunya cafe shop lain. Bukan bermaksud menggurui, tapi karena Mas Cacing lebih dulu, mungkin About Something juga lebih dulu. Ada sama banyak juga tips sih. Sama juga sih kayak. Udah gregetan ya Mas? Sabar. Mas Cacing gimana sih emosi? Oh enggak. Bukan bermaksud menggurui juga sih. Nggak bercanda. Kita sama-sama saling support aja. Betul. Jadi menurutku sih kopi di Palangkaraya udah bagus-bagus, punya konsep yang matang-matang. Mungkin yang perlu ditambahin supaya ekonominya di Palangkaraya jadi lebih greget itu adalah bikin gebrakan-gebrakan baru yang belum pernah ada di Palangkaraya. Oke, lebih ke kreativitasnya diasah juga Mas ya. Oke. Ada bikin event-event yang buat teman-teman barista yang baru di Palangkaraya juga bagus juga sih, kayak sharing workshop kayak gitu juga. Kita perlu banget. Betul. Sebenarnya kalau di Palangka sendiri barista bukan hanya Mas Cacing Mas ya, tapi banyak juga teman-teman yang punya potensial juga. Banyak banget. Customerku juga banyak yang udah jadi barista malah. Dan ada kayak semacam cafe tour gitu nggak Mas? Kayak keliling-keliling kafe, gantian Mas keliling ke kafe siapa gitu? Kalau aku lagi libur ya pasti aku main sih. Main-main juga gitu ya. Tapi kalau untuk barista sendiri itu ada, kita ngomongin ke spesifik ya Mas. Tadi kan kita bahas kopi, kemudian usahanya secara ekonomi. Aku tertarik juga bahas secara personalnya, artinya baristanya langsung. Mungkin ada teman-teman kita yang mau pertama kali pengen jadi barista. Mas ada saran nggak sih awal yang baik untuk memulai menjadi barista? Adalah mau minum kopi. Mau minum kopi, itu kata kuncinya dulu kayaknya ya? Iya, mau minum kopi, kemudian punya attitude yang bagus. Nah. Karena kita menjual jasa ya, dan pelayanan, dan kita face to face dengan customer. Barista itu adalah garda terdepan suatu usaha kedai kopi. Jadi kalau lu mau sukses ya barista lu, kayak front office lo juga harus bagus. Harus gitu. Prepare juga, bukan hanya prepare untuk produksi kopinya, tapi pelayanannya pelayanannya juga diiniin. Bener sih, ketika kita lagi nikmatin suatu layanan, biasanya walaupun tuh sorry ya Mas, misalkan rasanya kurang enak, tapi ketika pelayanannya ramah atau enak di hati, itu jadi kayak semacam penyembuh lah buat rasa tadi. Dan kemudian lu sebagai customer juga bisa ngasih tahu, dan mereka juga bisa memperbaiki. Yes, benar-benar. Nah, dan semoga teman-teman yang nonton ini ketika pengen nanti jadi barista, why not ya Mas? Nggak ada menutup kemungkinan juga sebenarnya buat jadi barista. Yang pertama tadi yang penting adalah mau minum kopi dulu. Nggak mungkin kan lagi bikin tapi dia nggak mau nikmatin, ya kan? Gimana karena evaluasinya? Benar, quality control itu quality control ya namanya. Wow. Itu bahasa Inggris Mas ya? Iya. Mas saya biasa di desa soalnya. Bahasa Uganda. Piye Thomas, Mas? Oke. Kalau misalkan kita ngomongin barista, yang pertama tadi juga mau coba, terus juga attitude. Tapi kalau ada pesan nggak sih buat yang datang ngopi? Maksudnya sebagai customer, barista-barista tuh pandangannya gimana sih ke customer, dan pengennya customer itu yang kayak gimana? Boleh dong. Jadi nanti kalau ada yang nonton yang sering ngopi, jadi kayak evaluasi. Jadi kayak dia langsung, oh ternyata harusnya aku sebagai penikmat kopi itu kayak gini nih yang benar. Boleh dong. Jadi untuk dari pandangan baristanya sendiri, kalau senang banget ketika ada customer itu yang aktif nanya ya, tapi nanya dalam soal yang positif kayak gitu. Misalnya di sini aktifnya kayak di sini bestsellernya apa nih Kak? Dan kalau kopi di sini tuh kopinya dari mana aja, dan pokoknya aktif nanya tentang ini deh, yang suatu hal yang positif gitu. Jadi lebih kayak pengen tahu lah gitu ya. Pengen tahu, tapi pengen tahu yang positif gitu. Benar. Karena kalau biasanya ada yang gue pernah dapet tuh customer yang ya lumayan sih rada-rada ngeselin gitu dia. Gimana tuh yang bisa bikin barista keselnya? Bagus nih dibocorin. Dia nanya gini, Mas, sekut itu isinya apa aja ya ini? Ini namanya mau nyolong ide usaha Mas ya? Iya, oke, kataku. Terus gimana Mas? Aku jawab yang Torabika cappuccino kataku.
Supaya nggak terlalu ngepotong juga. Iya, oke kita jokes aja. Jokes ya, Iya. oke. Gitu ya, jadi kalau Serius mas? Iya. jadi kayaknya barista harus bisa lucu juga mas ya? Iya, kita buat nggak ngasih tahu. supaya bisa ngeles aja sih. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan selain itu mas, tadi kan kayak ngeselin, nah selain itu Biasanya yang paling ngeselin adalah ketika attitude-nya customer itu jelek juga kayak gitu. Kita mungkin dia baru pertama kali datang ke tempat kita, tapi kita juga harus aware juga, dan kita sebagai customer juga harus aware kayak gitu. Oke, aware. Misalnya nih di situ nggak boleh ngerokok tuh di area non smoking, tapi dia ngerokok atau nge-vape kayak gitu, karena yang lainnya jadi nggak nyaman dong. Ya nggak respect lah. Iya, atau kita udah punya speaker sendiri tapi dia bawa speaker sendiri juga. Udah ngaco aja tuh. Udah ada aja. Iya sih benar, dan Iya. Kita juga kayak customer juga ngerasa keganggu kan. Keganggu kalau aku otomatis misalkan jadi customer dan kayak gitu. itu juga tugas baristanya buat negur secara baik-baik kayak gitu. Terus kayak misalnya kakinya di atas meja kayak gitu. Itu mau ngopi apa Atraksi jadi penyanyi dia. dangdut mas? Apa? Mau ngopi atau jadi penyanyi dangdut? Atraksi dia. Oh gitu. Nah tadi thank you banget buat Mas Cacing udah mau berbagi ke kita, Iya. khususnya teman-teman di Palang Kotok tentang kopi. Kita bersyukur banget bahwa dalam pertemuan yang singkat, wede, tapi kita bisa banyak belajar dari Mas Cacing terkait dengan kopi, usaha di ekonomi, barista, dan juga tadi customernya juga. Nah, as a closing, boleh dong kasih kita 3 kata untuk kopi. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Iya. Wow, karena memang Selama 4 tahun aku terjun di bisnis kopi bawa aku sampai di titik sekarang itu sungguh awesome banget. Thank you. Nice. Buat kopi nanti dibalas aja ya ucapan dari Mas Cacing. Dan satu hal sih yang aku dapat pelajaran baru dari Mas Cacing, mau kita jadi customer, mau kita jadi barista, yang namanya attitude itu penting. Iya. Dalam artian kalau kamu mau ngopi, silakan ngopi, jangan rese. Iya. Apalagi kayak biasa kan ada ngerendahin penikmat kopi lain, kopi bungkusan segala macam. Kayak kata Mas Cacing tadi, apapun kopimu, yang penting kita bisa memulai untuk diskusi juga. Nah, ada pesan-pesan nggak sih? Untuk Aku ada satu quotes ya, aku dapat dari Pinterest itu. Attitude show your own value. Yes. Attitude is like a price tag. Jadi itu yang bawa harga lo kemana-mana. Benar-benar. Dan pastinya semoga, wow ini kayaknya kita udah kedatangan About Something. Boleh dong langsung masuk aja nggak apa-apa? Oh, Thank you. wih. Nah, ini nih. Oke, monggo. Ini buat teman-teman semua. Aku nggak apa-apa ya nutupin. Oh, silakan. Something else. Wis. Ini yang tadi dibilang sama Mas Cacing kopi Torabika. Bukan. Mas Cacing langsung kaget nih. Ini namanya Kopal ya, Mas? Kopal. Ini kopi alpukat. Salah satu bestseller di Mas Something Cacing Else. udah nikmatin. Nah, teman-teman aku nggak bisa nikmatin karena habis minum obat. Jadi emang sementara off dulu dari kopi. Tapi kadang juga respect sih sama beberapa orang di About Something kayak Andri. Biasa kalau aku datang kan pasti nanya, Andri, ini beans yang asik apa nih? Dikasih tahu kayak Serawengi, Tolu Batak, atau apa tuh? Gayo manis madu. Gayo manis madu pernah Halu sekali banana. doang. Halu banana pernah. Iya. Dan ada lagi tuh mas satu yang enak. Aku lupa sih di coffee shop lain sih sebenarnya, tapi beans juga. Bukan Gayo ya. Apa ya? Nanti deh kita coba cari lagi. Nanti kita bakalan keliling kafe-kafe juga. Boleh dong kita sekali-kali diajak main ya mas? Boleh. Buat nge-shoot Nanti di kita About tur. Something juga. Karena kayaknya kalau dalam ruangan aja kopi nggak cukup ya untuk kita diskusikan. Wes. Dan tadi teman-teman dengan dinikmatinya kopi tadi, itu artinya adalah tanda bahwa berakhir sudah perbincangan kita. Tentunya ini bukan akhir, tapi adalah awal untuk perbincangan di Palang Kotok selanjutnya. Buat teman-teman yang punya saran, silahkan. Kita seneng banget kalau misalkan ada saran masukan siapa nanti bakalan jadi bintang tamu kita. Saya Safarin dan juga Saya Cacing. terima kasih telah menyaksikan kasih. kami, dan jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Thank you. Panjang umur kopi Indonesia. Thank you, Mas. Thank you.